Deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung terus-menerus. Walaupun kelihatannya menguntungkan, sebenarnya bisa bikin ekonomi lesu, produksi menurun dan pengangguran naik. Sebaliknya, inflasi adalah naiknya harga barang dan jasa secara konsisten yang bikin uang kita terasa makin gak cukup buat beli barang. Baru-baru ini, Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan udah ngaku kalau Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Tapi sayangnya fokusnya cuma soal stok pangan yang berlebihan. Padahal masalahnya nggak sesederhana itu. Kenapa pemerintah nggak lebih jeli melihat penyebab deflasi ini? Misalnya daya beli masyarakat yang melemah, tingginya angka pengangguran, atau kebijakan ekonomi yang salah sasaran. Deflasi yang berkelanjutan sebenarnya jauh lebih berbahaya dari sekadar turunnya harga. Petani banyak yang gulung tikar, sektor bisnis mandek, dan konsumsi rumah tangga menurun. Ini semua bukti kegagalan kebijakan ekonomi. Narasi yang disampaikan pemerintah terkesan terlalu simpel, padahal masalahnya jauh lebih kompleks. Masalah ini juga jadi bukti kalau ekonomi kita dibajak oleh segelintir elit. Alih-alih mengutamakan rakyat, mereka malah bersekongkol sama kapitalis asing buat mengeruk kekayaan alam. Ini semacam kolonialisme gaya baru di mana kapitalis modern menguasai sumber daya alam strategis dan rakyat cuma dapat ampasnya. Pertanyaan utamanya adalah, kok bisa negara yang kaya sumber daya alam malah kena deflasi? Indonesia punya nikel, emas, minyak yang melimpah, tapi kenapa rakyat malah merasakan tekanan harga kebutuhan pokok? Oligarki dan perusahaan multinasional enak-enakan nikmatin keuntungan, sementara rakyat merasakan dampak ekonomi yang gak stabil. Contohnya, ekspor nikel Indonesia di 2023 meningkat pesat karena permintaan global. Tapi apa yang didapat rakyat dari semua ini? Yang ada cuma deflasi dan ketidakpastian ekonomi. Ditambah lagi ketergantungan pada impor, terutama dari China, bikin situasi makin buruk. Defisit perdagangan Indonesia pada Juli dan Agustus 2024 juga jadi bukti kegagalan pemerintah melindungi sektor dalam negeri. Ini jelas pengkhianatan terhadap rakyat. Kekayaan yang seharusnya buat rakyat malah dipakai buat memperkaya segelintir elit yang berkolusi sama kapitalis asing. Petani, nelayan, dan buruh yang seharusnya jadi penerima manfaat utama malah makin terjepit. Deflasi ini cuma ketidakberesan yang makin menggunung akibat ketidakadilan ekonomi yang udah lama berlangsung. Solusi dari masalah ini jelas bukan tambal sulam kebijakan sebagaimana yang kerap kali ditunjukkan oleh penguasa kita. Tapi perlunya reformasi atau bila perlu revolusi total dalam cara kita mengelola sumber daya alam yang kaya raya ini. Bukankah para pendahulu kita udah ngingatin bahwa pentingnya rakyat punya kontrol atas kekayaan alamnya sendiri? Itulah mengapa negara dan pemerintahan ini lahir. Bukan untuk pejabat yang bebas melakukan KKN, bebas rampok sumber daya alam, pejabat yang suka pamer kehebatan dan kekuatan, pejabat yang bergaya mewah dan pandai menjual suara rakyat serta berkompromi dengan asing, tetapi sesungguhnya untuk keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Tapi pemerintah sekarang kayaknya nggak belajar dari sejarah. Mereka nggak belajar bahwasannya kalau nggak ada perubahan besar-besaran dalam pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam, rakyat bakal terus jadi korban. Deflasi ini bukan fenomena alami, tapi hasil dari sistem yang dirancang buat nguntungin segelintir orang aja. Ketergantungan pada impor, eksploitasi sumber daya alam tanpa redistribusi yang adil, dan minimnya dukungan untuk industri lokal dan nasional bikin keadaan makin kacau. Ini adalah bentuk kapitalisme yang udah sering diperingatkan oleh pendahulu kita, eksploitasi yang nggak memberi ruang bagi rakyat untuk berkembang. Rakyat harus berani bangkit dan menuntut kontrol penuh atas tanah, tambang, dan sumber daya alam dengan mengedepankan keseimbangan pada bumi, sumber daya yang luar biasa sebagai karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya dengan perubahan ekonomi yang benar-benar kasih kontrol ke rakyat, deflasi bisa dihentikan, ketergantungan impor dikurangi, dan keadilan sosial akhirnya tercapai.